Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di lanjutan perkuliahan sesi terakhir kita yang akan membahas analisis korelasi dan regresi. Pada bagian pertama tadi kita sudah membahas analisis korelasi, maka pada bagian kedua kita akan masuk ke dalam analisis regresi. Baik, kita cari dulu poin-poinnya. Ya, pada analisis regresi ya, seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwa analisis regresi ini adalah analisis hubungan ya, tapi hubungannya dinyatakan secara fungsional. Jadi hubungan fungsional antara Y dan X. Kalau Anda masih pusing apa hubungan fungsional, adalah hubungan Y dengan X yang dinyatakan dalam bentuk persamaan garis lah, begitu. Seperti kira-kira ya untuk mendekati itu. Jadi hubungan kausal antara variabel Y dan X yang dinyatakan dalam bentuk persamaan garis. Dalam hal ini tentu saja persamaan garis linier. Karena bisa jadi nanti persamaan garisnya bisa jadi non-linear. Namun kita tidak akan bahas itu ya. Oke, jadi ini kita sudah lihat bahwa kalau tingkat keeratan hubungan dan arah hubungan ya tadi seperti di bagian pertama kita sudah tahu bahwa itu analisis korelasi, sementara di dalam analisis regresi lebih ke arah bentuk hubungan. Bentuknya di sini maksudnya dibuat dalam bentuk hubungan fungsional atau persamaan. Nah, kenapa? Karena dari persamaan fungsional atau persamaan matematis itulah kita nanti akan mampu untuk melakukan prediksi. Nah, inilah menariknya, karena di analisis regresi ini mampu untuk melakukan prediksi. Oke, tadi di dalam analisis korelasi kita tahu variabel X dan Y. Nah, jadi X dan Y di dalam korelasi itu hanya sebagai pembeda saja, ada dua variabel gitu, X dan Y. Sementara di dalam analisis regresi, dua variabel X, Y ini biasanya dinyatakan dalam bentuk persamaan garis Y sama dengan A plus BX ya. Nah, jadi X-nya itu sebagai variabel independen, variabel bebasnya. Ya, variabel independen, variabel bebas, variabel explanatory, ya, variabel exogenus, ya, dan Y-nya adalah variabel tidak bebas atau variabel akibat. Kalau tadi penyebab, X-nya yang sekarang Y-nya itu akibat, atau variabel respon, atau variabel endogenus. Jadi lambang di dalam analisis korelasi X dan Y itu tidak menentukan apa-apa, mana penyebab mana akibat tidak ada, dan sementara dalam regresi itu menentukan. Ya, oke, ini tadi ya sudah saya jelaskan seperti itu. Baik, lanjut. Nah, di dalam analisis regresi selain tadi persamaan garisnya linear atau garis lurus, tapi juga ada persamaan garisnya non linear. Oke, selain ya perbedaan dari garisnya linear non linear, yang linear tidak akan kita bahas sekarang, itu ada juga perbedaan dari jumlah variabel X-nya. Kalau variabel X-nya atau independennya cuma satu, berarti analisis regresi linear yang sederhana, simple linear regression. Tapi apabila variabel X-nya independen itu lebih dari satu, maka disebutlah multiple linear regression. So, analisis regresi berganda. Ya, baik, pada saat kali ini kita akan masuk dulu ke yang simple dulu ya. Oke, baik. Mungkin di tempat lebih lanjut kita bisa mendalam untuk yang multiple, karena biasanya di dalam penelitian sekarang, di dalam kasus-kasus empiris sekarang yang melibatkan regresi sangat jarang sekali yang melibatkan hanya satu variabel, tapi lebih dari satu variabel. Ya. Baik. Nah, persamaan regresi atau model persamaan regresi ya sebetulnya kita bisa bedakan begini karena sekarang kita tujuannya untuk apa? Untuk melakukan prediksi ya. Prediksi, tentu saja prediksi ini bisa dilakukan kalau persamaan regresinya atau persamaan regresinya itu dia itu signifikan atau dia lulus uji koefisien regresi. Nah, ini ada dua. Jadi kalau di dalam populasi ada persamaan regresinya seperti ini, kalau di dalam sampel seperti ini. Artinya kalau saya berbicara sampel, artinya data yang ada di hadapan Anda, yang akan Anda olah, yang akan Anda uji, itu biasanya disebut data sampel. Ya. Karena kalau data populasi ya, kecuali disebutkan bahwa Anda mengolah data populasi, misalkan Anda sebagai pengolah data hasil dari sensus penduduk di data. Ya, itu berarti
Anda datanya itu data populasi, bukan data sampel. Tapi sepanjang tidak diberi penjelasan bahwa itu data populasi, ya berarti datanya data sampel. Baik. Nah, ini persamaan garis linearnya, A plus BX. Baik, kita lihat. Pak, tadi ada error. Error itu apa? Nah, di sini adalah dia ada prediksi namanya. Prediksi itu selalu mengandung nilai error. Nanti kita jelaskan. Ya. Oke, di dalam persamaan regresi ya, maka ada beberapa rumus. Ya, ini banyak sekali. Jadi kalau saya buatkan seperti ini, nah ini akan semakin susah Anda ya. Ini saja deh. Saya punya model regresi. Model regresinya itu ada bentuknya A plus BX. Seperti di PROPSAT yang dulu ya, di semester yang lalu, kita sudah belajar bagaimana cara mencari A dan bagaimana cara mencari B. Nah, cara mencarinya biasanya lebih enak dulu dilakukan mencari B-nya dulu. Di sini ada beberapa rumus nih. 1, 2, 3, 4. Di balik kelebihan dan kekurangannya, saya pikir untuk yang ini ya, untuk yang terakhir ini jauh lebih mudah. Kalau untuk data-data yang perkuliahannya sekarang seperti ini ya. Tapi kalau untuk mengerjakan kasus ya mencari A dan B ini dengan cara mencari rumus seperti ini sebetulnya sudah tidak efektif lagi. Karena sudah banyak beberapa paket atau beberapa package ya di R atau di Python atau bahkan yang sederhana di Excel saja sudah kita nggak perlu menghitung dengan cara seperti ini, yang cara pakai rumus-rumus ini. Tapi karena untuk keperluan akademis ya Anda harus paham dulu ya. Tapi untuk empiris nanti kita bisa jelaskan bahwa ini mudah kita cari ya. Oke, B-nya itu dicari seperti ini. Nah, Anda harus paham dulu nanti notasi-notasi ini seperti di semester yang lalu ya. Jangan sampai lupa. Nanti B ini didapat baru masukkan ke dalam A ya, untuk mencari A. Sehingga nanti Anda lengkap mendapatkan A dan mendapatkan B. Nanti kalau A dan B-nya sudah dapat dibuat dalam persamaan, maka kita akan mampu melakukan nilai prediksi untuk Y dengan cara kita masukkan aja si nilai X. Kenapa? Karena X itu kan variabel independen, variabel penyebabnya. Jadi harus ketahuan dulu. Nah, ini dimasukkan dulu ke sini. Ya. Nanti kalau ini sudah masuk ke sini, Anda tinggal kalikan lalu ditambahkan dengan A, hasilnya didapatkan nilai prediksi. Nah, tadi yang dikorelasi itu kan ada koefisien determinasi ya. Saya sengaja tidak membahas itu semua. Kenapa? Karena sebetulnya di sini nanti akan kita bahas. Ya. Koefisien determinasi ya Anda bisa menggunakan ini atau Anda bisa hitung dulu koefisien korelasi seperti biasa karena ini nanti akan butuh banyak kolom-kolom nantinya ya. Anda harus butuh dapat kolom ini perlu dijumlahkan. Anda yang paling gampang untuk koefisien determinasi itu Anda hitung dulu nilai R-nya dengan seperti di video pertama ya. Di pertemuan di video pertama yang membahas tentang korelasi lalu dihitung. Oke, didapatlah hasilnya ini. Baik seperti itu ya. Lalu interpretasinya sama seperti tadi. Jadi interpretasinya kalau R kuadrat itu misalkan 23,5%. Artinya atau R kuadrat itu 0,23. Maka R square ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel X terhadap Y sekitar 23%. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Ini interpretasi sederhana. Sebetulnya interpretasinya bukan begitu. Jadi sebetulnya 23% ya model mampu menjelaskan mampu menjelaskan variasi keragaman variabel Y. Sisanya kalau sekian persen dijelaskan oleh variabel yang lain selain variabel X ya begitu. Oke, untuk keperluan pengujian analisis atau pengujian koefisien regresi ya atau analisis regresi, maka kita harus ada beberapa perhitungan, bukan beberapa, banyak sekali ya perhitungan. Kalau kita ingin melakukan secara manual, tapi kalau ingin melakukan nanti kita bantu dengan Excel, kita bantu dengan R, kita bantu dengan SPSS, kita bantu dengan Python dan lain sebagainya, itu akan jauh lebih mudah. Persekian detik udah muncul hasilnya. Tapi kalau untuk ini kita butuh banyak stage-nya gitu ya. Oke, jadi untuk keperluan prediksi kita tidak otomatis kalau sudah mendapatkan A plus B lalu otomatis dibuat prediksi aja. Jangan dulu. Kenapa? Karena kita belum tahu nih apakah model regresi ini dia valid atau tidak atau dikatakan valid itu dalam tanda kutip gitu ya. Artinya
koefisien-koefisien ini sudah signifikan atau tidak, sehingga layak untuk dijadikan model acuan untuk melakukan prediksi. Maka kita harus lakukan pengujian apakah A ini signifikan, B itu signifikan. Artinya signifikan itu bermakna. Bermakna artinya sampel yang dipakai untuk menghitung A dan B di sini, dia mampu juga digunakan untuk nanti digeneralisasi terhadap populasi. Gitu. Kalau di populasi juga nilainya tidak akan jauh atau sama dengan A dan sama dengan B. Ya. Nah, caranya bagaimana? Oke, maka langkah pertama kita harus menghitung dulu partisi dari variansi total. Jadi yang pertama itu sebetulnya yang paling enak itu nanti kan Anda harus menghitung ini SST, SSR plus SST. Nah, ini seperti di analisis varian di ANOVA ya kemarin. Nah, ini penting. Nah, sekarang sebelum ke sana untuk menghitung itu kita gunakan dulu ini satu-satu. Ada SXX, ada SYY, ada SXY. Caranya ya ini nggak perlu dihafal, sebetulnya cukup ujungnya saja yang ini. Nah, ini nanti kalau Anda lihat ujung ini Anda nanti dapat pola. Lihat, SXX. Sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan dibagi N. Berarti kalau SYY, sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan dibagi N. Sekarang kalau SXY, berarti sigma asalnya ini kuadrat kan? Karena dia satu jenis, sekarang jadi XY. Karena ininya XY. Lalu sigma Y dikuadratkan menjadi sigma X dikalikan sigma Y per N. Jadi cukup gampang untuk menghafal SXX, SYY maupun SXY ya. Nah, setelah ini dapat, maka Anda tinggal masukkan di sini bahwa SST itu ternyata SYY itu sendiri. Sementara SSR ya, Anda harus mencari nilai B-nya dulu ya. B itu yang tadi, koefisien persamaan regresi untuk yang B ya. Nah, yang ini. Ya, Anda hitung dulu ini. Setelah itu dapat, baru dikalikan dengan SXY, maka didapat SSR. Nah, kalau sudah dapat SSC dan SSR, maka SSE tidak perlu kita hitung. Pokoknya kalau ini ada dua saja sudah diketahui, maka yang satunya lagi tidak perlu dihitung kan. Gitu. Jadi kalau Anda dapat ini, maka yang ini tinggal dikurangi saja. Ya, karena persamaannya ini yang dipakai. Oke, begitu. Nah, lalu selanjutnya kita kalau begitu saya coba aja langsung ke ini ya. Coba langsung ke contoh kasus saja ya. Oke, supaya enak satu persatu ya. Ini ada standar error. Standar error ini didapat dari SSE, akar dari SSE dibagi N-2. Sementara SSE itu sendiri yang tadi sudah kita jelaskan, SSE ini rumusnya ini ya, YY dikurangi BSSY bagi N-2. Nah, nanti rumus-rumus ini kita bisa langsung praktikkan supaya lebih tahu. Lalu, standar error koefisien regresi, ya, B, ya, slope. Kalau persamaan regresi, Y sama dengan A plus BX. B-nya itu yang nempel ke X, artinya slope itu kemiringan dari atau gradien garis dari X-nya. Ya. Jadi ini standar error ya tinggal Anda buat aja, SB itu ada SE dibagi akar SXX. Ya. Ini kan tadi sudah ya, nah ini sebetulnya rumusnya agak ini, nah ini. Jadi yang ini masih kecil, karena tadi rumusnya konsistennya yang tadi ya, SE dibagi ini, jadi itu dapat SB. Oke, ini jangan khawatir, ini semua nanti akan saya tampilkan sambil lihat di contoh ya. Oke, lalu nah ini dia. Sebetulnya ini yang ingin dijelaskan di pertemuan kali ini. Jadi artinya bagaimana kita menguji koefisien persamaan regresi. Jadi koefisien persamaan regresi itu kan ada intercept, ada slope. Intercept itu menguji koefisien konstantanya, A-nya. Kalau Y sama A plus BX, nah A-nya itu adalah konstantanya. Interceptnya. Nah, kalau slope itu yang nempel ke variabel X-nya. Ya, atau koefisien dari X-nya. Ya. Nah, kita uji dulu yang koefisiennya, yang slope-nya. Oke. Ini bentuk slope-nya. Beta sama dengan 0, beta tidak sama dengan 0. Kenapa kok ini ada pengaruh X terhadap Y? Oke, perhatikan bahwa slope itu adalah angka atau koefisien yang nempel ke variabel X. Kalau yang nempel ke variabel X yang tidak sama dengan 0, maka dia itu pasti ada nilainya. Betul kan? Betul. Sekarang
Kalau B-nya sama dengan 0, berarti koefisien yang nempel di X-nya 0. Maka X-nya mau berapapun, itu tidak ngefek terhadap Y. Hasilnya tetap segitu. Gitu. Karena 1000 kali 0, 0. 10 kali 0, 0. Jadi berapapun variabel X-nya, kalau koefisiennya dia, slope-nya dia itu 0, maka dia tidak akan ngefek. Artinya kalau tidak akan ngefek, maka disebut tidak ada pengaruh variabel X secara signifikan terhadap variabel Y. Nah, kebalikannya berarti ada pengaruh. Apa kita tetapkan? Nah, derajat bebasnya N-2. Kenapa ada derajat bebas? Karena kita nanti akan menguji menggunakan uji T. Ya. Daerah kritis, nah karena ini ada uji dua sisi, maka lakukan ininya alfanya harus dibagi dua ya, alfa per 2 ya. Lalu Anda hitung statistik ujinya menggunakan ini ya. Oke, kalau yang ini kita cari di tabel ya, kita dapat misalkan nilainya tertentu, yang sebelah kanan tandanya positif, yang sebelah kiri tandanya negatif, angkanya sama karena dia dua sisi. Nah, statistik uji yang dipakai yang ini. D dikurangi beta 0. Nah, beta 0 ini nilainya berapa ya? 0. 0 ya. B-nya yaitu koefisien bersama regresinya dikurangi 0 atau B per SB. Nah, SB-nya apa? SE dibagi akar SX. Sementara SE-nya itu sendiri tadi adalah akar dari SSE dibagi dengan N-2. Lalu hasilnya bandingkan antara yang tabel ini dengan yang nilai ini. Apabila nilai T ini, statistik uji T ini lebih besar daripada tabel ini, maka tolakan 0. Tolakan 0 artinya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara X dan Y secara signifikan. Ya, itu analisis regresinya. Oke, baik, kita coba satu lagi. Lalu itu untuk menguji signifikansi parameter alfa atau ini adalah interseptnya ya. Nah, sebetulnya uji interseptnya tidak begitu penting. Kenapa? Karena ya untuk menguji pengaruh X terhadap Y itu adalah menguji slope. Karena ada kaitan dengan langsung terhadap X-nya. Kalau X-nya 0, maka X tidak berpengaruh terhadap Y. Kalau X-nya bukan 0, berarti dia ada ngefek terhadap Y. Gitu, ya. Sementara kalau ini dia sebetulnya hanya untuk menguji persamaan, bukan persamaan, untuk menguji interseptnya saja. Jadi ini mau negatif atau ini mau signifikan atau tidak signifikan, sebetulnya tidak ngefek apa-apa. Yang paling penting ada yang tadi, yang slotnya. Oke, tapi nggak apa-apa karena ini untuk kumpulan akademik kita juga harus cantumkan di sini ya. Oke, jadi makanya di sini tidak ada informasi pengaruh ekstra tapi ya kan di sini. Gitu loh. Karena sebetulnya ini tidak ada masalah mau ini mau dilakukan atau tidak. Oke, ininya 0, alfa 0-nya 0. Kita pakai A-nya itu nilai A-nya, A plus BX tadi, A-nya yang kita pakai. Lalu ini FE-nya, ada yang tadi, akar SSE dibagi N-2. Yang ini sudah kita dapat dari data ya, SSX tadi juga sudah kita kerjakan ya, begitu. Baik, saya kira kita lanjut. Oh ini masih ada ini soal. Oh ini salah ya, ini seharusnya di soal tugas. Baik, saya kira itu kita lanjut ke dalam praktiknya saja ya. Kita gunakan apa namanya Excel kita ya. Kita gunakan Excel. Oke. Oke, kita gunakan Excel ya. Oke. Kita gunakan Excel. Oke, saya misalkan punya data ini ya. Data ini. Data square feet annual sales. Ini apa artinya? Saya punya data ini dari sebuah buku ya. Menyatakan bahwa penjualan tahunan dari sebuah perusahaan dia dipengaruhi oleh luas bangunannya. Jadi ini perusahaan penjualan ya. Jadi kalau luas bangunannya ini bisa dipakai untuk mendisplay barang gitu ya. Jadi kalau luas ininya dia tuh sekian, maka unit sales-nya sekian ini dalam ribuan dolar. Oke, pertanyaannya adalah apakah terdapat pengaruh square feet ini terhadap annual sales atau annual sales ini apakah dipengaruhi square feet? Nah, kalaupun dipengaruhi, berapa persen pengaruhnya? Nah, itu pertanyaannya. Jadi kalau gitu kita harus menguji koefisien regresinya. Oke, caranya ya tadi seperti yang kita lakukan, kita harus tahu dulu sigma S-nya ya. Kenapa? Karena kita kan mencari ini. Nih, ini kan pakai sigma ya. Berarti kita lakukan lihat nih.
Ini sigma X itu yang ini. Sigma X itu yang ini. Sigma X itu yang mana? Sigma X. Nah, ini sigma X ya. Itu sigma. Sigma Y yang mana? Nih, seperti ini. Sigma Y ya. Sigma X kuadrat yang mana? Nah, ini sigma X kuadrat. Yang ini contohnya. Ini contohnya ya. Sigma Y kuadrat. Yang ini contohnya. Yang ini contohnya ya. Lalu sigma XY. Nah, ini sigma XY. Yang ini. Yang ini bukan sigma XY. Ini sigma X dikalikan sigma Y. Kalau sigma XY yang ini. Yang ini. Ya. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita menggunakan Excel, simple kok. Kalau ada data seperti ini, Anda tinggal sama dengan sum. Sama apa nih? Sum itu untuk menunjukkan sigma. Ya, ini tinggal di blok saja. Nah, seperti itu, lalu enter. Ya, dengan cara yang sama untuk yang Y juga, ya, tinggal Anda lakukan ini blok saja, lalu enter. Sorry, pakai kurung tutup ya. Blok, dia nggak mau, kalau nggak mau berarti Pak. Nah, kalau nggak mau harus dipak. Oke, sigma X kuadrat. Nah, yang mana nih sigma X kuadrat? Nah, di sini ada sigma X kuadrat. Artinya apa? Setiap data X ini dikuadratkan dulu, baru dijumlahkan. Kan repot tuh satu-satu. Ini datanya cuma 7, bagaimana datanya ribuan? Nah, makanya sebetulnya ini tidak efektif menggunakan rumus seperti ini, tapi menggunakan matris. Saya akan nanti jelaskan kalau ada yang bertanya saja lah. Kalau nggak ada yang apa. Nah, ini sigma X kuadrat, berarti kita harus satu-satu kan? Saat ini kuadratin, ditambah ini kuadrat kan lama. Tapi kalau pakai ini tinggal sum SQ. Sum SQ itu artinya data dikuadratkan dulu baru dijumlah untuk variabel X. Tinggal ini blok saja. Nah, seperti ya. Di sum SQ itu merujuk ke sini sum SQ itu. Nah, ini sigma X kuadrat ya, yang ini sigma X kuadrat ya. Nah, untuk yang Y juga dengan cara yang sama Anda bisa lakukan seperti ini ya. Sum SQ untuk yang Y. Tinggal di blok ya, kurung tutup dapat. Sigma XY, nah ini sum dari apa? Perkalian antara X dan Y. Nah, ini contohnya ya. Oke. Perkaliannya bagaimana? Tinggal Anda lakukan sumnya sama apa nih? Sum produk. Nah, maka dia minta array 1, array 2. Maka kita blok yang sini sebagai array satunya. Di laptop saya minta koma nih. Nah, ini lihat ada koma ya. Maka Anda dilihat di laptop Anda minta titik koma atau koma. Saya minta koma. Nah, array 2. Nah, begitu kira-kira ya. Kurung tuh. Dapatlah itu. Nah, sekarang bagaimana mencari A, B-nya? Nah, kita kan mencari persamaan radiasi itu harus mencari A dan B. Nah, lihat rumusnya tadi. Nah, ini sudah saya buat ya rumusnya ya. Nah, Anda tinggal lakukan saja nih. Nah, ini pembilang, ini penyebut. Nah, untuk pembilang-pembilangnya gini deh. Pembilang. Ini pakai kurung dulu. Lalu ini dibagi. Ini penyebut. Karena ya. Pembilang bagi penyebut tapi pakai kurung. Nah, ini. Kita isi dulu pembilangnya. N dikalikan sigma X. XY. N-nya ada 7. 7. Ketik. Dikali sigma XY. Mana sigma XY? Yang ini ya. Ini. Gitu loh. Lalu dikurangi. Sigma X dikalikan sigma Y. Kalau ini Anda bisa pakai kurung tutup, kurung buka, kurung tutup lagi. Caranya tinggal gini, gitu ya. Kita klik di sini. Nah, gitu. Sigma X yang mana? Yang ini. Dikali. Sigma Y yang mana? Yang ini. Itu kan enak kan? Oh, ini kelebihan. Ya gitu ya. Oh iya, ini ada kurungnya. Lalu dibagi. Nah, sekarang dibagi yang penyebutnya. Nah, ini penyebutnya juga sama. Pakai kurung deh. Usuraya sudah pakai kurung. Ini berapa? 7. Dikali. Sigma X kuadrat yang mana? Yang ini kan? Gitu loh. Dikurangi. Sigma X yang dikuadratkan. Sigma X yang ini dikuadratkan. Oh, jangan lupa tuh. Jangan salah. Ya. Antara ini dengan yang ini beda. Kalau ini sigma X kuadrat, yang ini sigma X yang dikuadratkan. Hasilnya udah dapat 1,48. Maka A-nya adalah berapa? Anda tinggal buat A-nya itu adalah rata-rata Y dikurangi B dikalikan rata-rata X kan itu ya. Nah, ini tinggal saya buat aja average dari Y. Yang ini average Y. Ya.
Oke, jelas? Sudah. Untuk dikurangi. B dikalikan. B-nya yang mana? Ini kan. B dikalikan rata-rata dari X. Nah, itu dapat hasilnya. Itu loh ya. Atau kalau Anda pengen cepat mencari A dan B, ini tinggal buat saja di Excel dengan cara B itu apa? Slope ya? Slope. Itu doang. Slope. Dia minta apa nih? Noun Y. Berarti Y-nya. Nah, masukin. Terus dia minta koma kan? Minta koma. S-nya masukin. Dapat. Nah, sama toh? Nah, sekarang A-nya pakai slope. Kok slope? Intercept. Intercept. Dia minta Y lagi. Dia minta Y. Kasih pembatas. Lalu ini dapat. Sama tak? Sama. Jadi, Anda boleh menggunakan fungsi di Excel dengan slope dan intercept. Slope itu B-nya, intercept itu A-nya. Sehingga persamaan regresi menjadi gimana? Ini persamaan regresinya. Menjadi 16, 36, 415 ya. Ditambah, karena ini kan positif ya B-nya. Ditambah 1, berapa? 487. 487 dikalikan X. Nah, inilah persamaan regresi. Ini sebagai ini. Ini artinya apa? Kita punya model ini. Nanti kalau kita mau memprediksi berapa harga Y ketika X-nya diketahui, misalnya X-nya 10, tinggal masuk aja X-nya 10 sini. Dikalikan ini, ditambah ini, maka Y dapat itu prediksi. Tapi mohon maaf, jangan dulu itu dikerjakan. Sebelum apa? Sebelum kita tahu bahwa yang A dan B ini dia itu apakah betul-betul signifikan atau tidak, sehingga layak digunakan sebagai model persamaan regresi. Jelas, maksud saya, sekarang kita akan ke arah mana, tahu kan? Maka kita harus menguji dulu A dan B ini sebelum kita lakukan dia dipergunakan untuk menggunakan alat prediksi. Cara mengujinya bagaimana? Nah, tadi seperti yang di PowerPoint tadi, kita itu berapa SSX, berapa SY, dan seterusnya. Oke, kami dulu. Baik, SXY, SSX, ini kan rumusnya begini nih. Nah, ini kan sudah ada di sini semuanya, kan? Caranya ya tinggal kita lakukan saja. Kerajinan tangan. Nah, sigma X kuadrat mana nih? Yang ini. Ya kan, dikurangi. Sigma X. Nah, yang mana? Yang ini kan. Dikuadratkan. Berarti pakai kuadrat itu ya. Dibagi dengan N. N-nya berapa tuh? 7. Supaya lebih yakin, ini pakai kurung deh. Nah, gitu kan. Jadi dia yang ini dikurangi, ini dikurungin. Gitu loh ya. Dapat hasilnya. SYY juga sama. Berarti ini sigma Y kuadrat yang mana? Yang ini nih, sigma Y kuadrat. Kan? Dikurangi, dalam kurung dulu deh. Nah, dikurangi apa nih? Anda coba perhatikan, sigma Y yang dikuadratkan dibagi dengan N. Berarti mana sigma Y? Yang ini. Dikuadratkan, pakai tanda gini. Dibagi, tuh, 7. Karena itu aja ya. Apa tuh? XY yang mana? Sigma X, XY ya. Ini sigma XY ya. Berarti yang ini ya. Ini dikurangi. Kurung dulu. Nah, lalu kita isi. Di dalam kurungnya apa nih? Sigma X dikalikan sigma Y. Sigma X yang mana? Yang ini kan? Dikalikan sigma Y. Misalnya sigma Y. Dibagi dengan 7 lagi. Dapat ya? Oh, gampang ini. SST. Sigma Y kuadrat. Jadi SST itu sama dengan ini. Sama dengan SY. YY. Nah, ini udah ketahuan. Oke. Apalagi yang di SSR. Apa ini SSR? B dikalikan SXY. B-nya yang mana? Yang ini. Ini B-nya. Ya, oke, yang ini juga boleh. Nah, ini kali dengan SXY. Yang ini. Dapat tuh. Maka SSS tidak perlu kita hitung. Misalnya tinggal gimana? Tinggal SST dikurangi S. Dapat. Apalagi yang perlu kita cari? SE. SE itu standar error. Caranya adalah akar dari SSE dibagi dengan N minus 2. Nah,
SSE mana nih SSE? Ini kan SSE dibagi N-2. 7 dikurangi 2, 5. Apa tuh? Ya. Oke. Sudah ya? Sudah. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu A dan B-nya dan kita sudah tahu ini semua ya, maka kita lanjut ke pengujian. Tadi ya, pengujian untuk beta 0 atau pengujian untuk koefisien atau koefisien dari B atau dia untuk menguji apa nih? Slope. Menguji slope. Maka H0 H0-nya ya ini pakai beta sama dengan 0. Artinya dia itu tidak terdapat pengaruh. Itu ya. Pengaruh X terhadap Y. Gitu. Kalau H1-nya dia itu beta tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan itu begini aja ya. Ini salah ya. Tidak sama dengan 0. Salah juga kayaknya nggak enak. Ah, gini deh. Tidak sama dengan 0. Artinya dia itu terdapat pengaruh. Nah, tadi yang saya jelaskan ya. Kalau betanya atau nilai B-nya dia itu punya nilai, maka X itu pasti akan berperan di dalam menghitung Y. Gitu. Karena persamaan ke sini kan, jadi berapapun nilai X dimasukkan ke sini akan berakibat terhadap Y. Gitu. Tapi kalau betanya 0, nah ini 0, berarti kalau ini dikalikan dengan 0, maka hasilnya dia tetap 1636,415. Ya, alfa kita pakai berapa? Alfa pakai 0,05. Ya, nah, oke. Lalu apalagi yang akan ini? Oh, kita cari statistik uji. Statistik ujinya T. Nah, dia menggunakan fungsi sini. Untuk yang uji itu ada bukannya ini yang dipakai ya. Ada nilai T sama dengan B dikurangi B0 gitu ya. Inilah. Ya. Dibagi dengan D dikurangi B0 dibagi dengan SB. Nah, sekarang SB itu apa? Nah, tadi sudah ada. SB itu apa? Ada di sini ya. SB itu apa? Nah, SB itu adalah SE dibagi akar SXX. Jadi SB itu adalah SE dibagi akar. Jadi SB itu adalah akar dari SE. Lupa. SE dibagi akar SXX. SE dibagi akar SX. Tadi SE udah ada ya. SE dibagi akar dari atau square root ya dari SXX. Ya. Itu ya. Oke, berarti SB-nya harus kita ketahui dulu kan. Oke, dengan SE-nya berapa yang ini ya. Dibagi dengan akar dari square root dari SXX ini. Ya. Seperti ya. 0, ini. Nah, ini kan B0. Oke, ini bukan B0, beta 0 ya. Beta 0. Sorry. Beta 0-nya kan ini 0 ya. Berarti B dikurangi 0 menjadi B. Dibagi SB. SB udah ada. Nah, sekarang B-nya yang mana? Yang ini kan? SB-nya yang ini. SB-nya yang ini. Dibagi yang ini. Oke ya. Oke, dapat hasilnya. Kok 9 ya? Ada yang salah sih? Tahu salah nih. SE akar dari SXX. Satu salah. SB itu SE dibagi akar dari SXX. Oke. Sementara SE-nya itu tadi udah dapat. SE-nya itu adalah ini ya, akar dari SSE dibagi N-2. Oke. SE-nya udah dapat. Tadi dapat ini SE-nya.
Nah, SS udah ada, berarti SE dibagi akar SSX. Oke, kita cek lagi. SE, betul, yang warna biru, dibagi akar dari SSX itu ya, 0,16. Nah, kita nolnya, kalkulis ujinya, B-nya yang 1,4 ini ya, dikurangi 0, dibagi SB. SB-nya yang ini. Ya, oke. Betul nggak dibagi SB itu? Saya lupa. Nah, B dibagi, oke, betul ya. Oke, lalu kita lihat ya, yang ini SB dibagi N15, B dibagi SB. Nah, ya, sudah. Yang 9,04. Nah, nanti kita bandingkan dengan T-tabel. Nah, T-tabelnya lihat, ini kan dua sisi, apa 5% ya. Berarti kita cek DF-nya, derajat bebasnya atau saluran V-nya sama dengan N-2 ya. N-2 itu ini 7,25 ya. Alpanya, karena ini dua sisi berarti 0,025, V-nya 5. Ya, kita cek. T, ya, Wolfol ya. Wolfol, T ini ya. 0,025 ini kan karena dua sisi. Nah, V-nya 5. 2,571. 2,571. Nah, ini dapat nilai T-nya 2,571. 2,571. Nah, sekarang kita bandingkan nih. Nilai T hitung kita yang ini dibanding ini ternyata dia nilai T-nya lebih besar daripada T-tabel. Ini menunjukkan apa? Karena kan hipotesisnya ditolak apabila lebih dari titik kritis 2,571 atau kurang dari minus 2,571 untuk sebelah kiri. Nah, ini ternyata dia lebih dari 2,571, artinya tolak kanon ini menunjukkan apa? Berarti betanya tidak sama 0 atau terdapat pengaruh antara X dan Y. Sehingga kalau terdapat pengaruh antara X dan Y, maka yang si X ini ya, yang dengan koefisien 1,487 ini, nah ini sudah layak, sudah signifikan. Sekarang tinggal kita cek yang A-nya. A ini kita belum dapat. Nah, caranya ya kita buat lagi hipotesisnya. Ya, hipotesisnya seperti ini. Oke, ini tinggal saya ini aja ya. Apa namanya, hidden saja. Saya hidden. Oke, hidden. Baik. Nah, saya enak. Sekarang uji itu adalah tinggal H0. Nah, ini tinggal ikut tulis saja. Alpha sama dengan 0, ya H1 alpha tidak sama dengan 0. Sorry. Ya, ini tidak ada pengaruh, ini hanya untuk kecek aja yang ininya ya. Nah, alfanya 5%. Oke, ini alfanya bukan alfa dalam pengertian yang ini ya. Nah, ini kita alfanya dalam pengertian, oke ini beta 0 ya sebetulnya. Nah, takut salah. Tadi kan beta 1 yang tadi ya, bukan beta 0. Setelah takut salah ya, sudah aja alfa ini. Ini adalah alfa dalam pengertian yang berapa persennya ya. Cara kesalahan kalau yang ini ya. Ambil tadi itu 0,05 misalnya. Nah, oke, baik. Sekarang uji ini, statistik ujinya bukan lagi statistik ujinya masih menggunakan T ya, cuma rumusnya berbeda. Nah, ini rumusnya. Nah, ini rumus untuk A. Berarti kita butuh SE sudah ada ya, sudah ada SE-nya. Ini sudah ada semua nih. Nah, oke, ini caranya tinggal kita kerjakan. A-nya berapa nih? Ini. Oke, dikurangi alfa nolnya 0 kan? Karena ini alfa nolnya 0. Oke, berarti langsung dibagi jadinya ya. Dibagi dengan SE-nya ini pakai kurung dulu deh, dua-duanya biar nanti agak repot ya. Nah, SE-nya berapa yang ini ya? SE. Lalu dikali akar dari sini. SQRT. Nah, pakai kurung lagi supaya nanti enak ya, pakai kurung. Akar dari, nah ini kan di dalamnya ada bilang penyebut, nanti bisa enak di situ. Sigma S kuadrat mana? Sigma S kuadrat ini ya. Sigma S kuadrat dibagi dengan N dikalikan, pakai kali lagi ternyata. Wah,
Gitu loh. Hebat banget nih. Bagi N dikalikan. N ini berapa? 7 ya. Dikali dengan SXX. SXX ya. Ini. Oke, dapatlah 3,62. Nah, Tasik uji ya 3,62 ini dibandingkan dengan theta. Theta B-nya mana? Theta B-nya tetap sama seperti yang tadi ya. Jadi V-nya berapa tadi? 5 ya, derajat bebasnya 5, alfanya apa per 2 ya. Jadi 0,025. Tadi berapa hasilnya? Ini 0,025, 5, 2,571. 2,571 ya, 2,571. Nah, kita bandingkan ini ternyata nilai T itu masih lebih besar daripada theta T. Artinya tolak mana. Ya. Oke, begitu kira-kira. Jadi ternyata sekarang semuanya A dan B dia signifikan. Artinya kalau semuanya signifikan seperti ini, maka persamaan regresi ini sudah mampu untuk menjelaskan, sudah mampu digunakan untuk melakukan prediksi. Oke, ya oke sampai sini. Baik, nah sekarang Pak, apakah ada cara lebih singkat yang ada di Excel kan tinggal Anda menggunakan ini data saja ya, Anda masukkan sini data, nah, regression namanya, regression. Nah, ini tadi, kita hapus dulu ya, ini yang tadi, hapus dulu. Nah, dulu nanti ya. Input Y-nya, nah, katanya. Yang pertama input Y. Nah, kita input aja ini. Nah, karena kita ingin masukkan Y-nya, maka kita buatkan dengan Y ya maksudnya, maka label dicentang, dicontrek, diceklik. Nah, sekarang baru X-nya dimasukkan yang ini ya. Buka. Oke, X-nya juga labelnya masuk. Outputnya akan kita simpan di mana? Misalkan kita simpan di sini. Di mana nih supaya kita bisa bandingkan. Nah, di sini aja deh. Di sini. Ini hasilnya. Spread. Oke, ada yang ini ada. C. Oke. B. K. Oh, K ya. Bukan K23 nih. Ini saja di sini. Nah, ya. Nah, ini hasilnya. Oke, yang ini saya coba unhide lagi ya. Yang tadi coba unhide lagi. Coba nanti kita bandingkan seluruh nilainya. Nah, ini dia. Ini kita ambil mana nih? Persamaan regresinya dulu ya. Nah, ini dia persamaan regresinya. Nah, sama kan? Apa yang kita hitung ini A ya, ini A, ini B tadi. Oke ya. Sudah sama nih A dan B-nya. Ini ya, A, B-nya 1636 dan seterusnya ya. Oke, lalu apa lagi? Nilai T yang dipakai kita ya untuk menguji A, nilai T hitungnya 3,62. Mana nih 3,62? Nah, ini dia. Kita tadi udah menghitung alfa ya. 362. Manual kita pakai pada tadi ya. Lalu untuk menghitung untuk menguji ini kita menggunakan T statistik uji T 9,09. Yang mana tadi? Yang ini. Ya. Oke, ini untuk menguji SOP ya, yang 9 itu, yang 3 ini untuk menguji intercept. Oke, ternyata kalau di Excel dia tidak muncul nilai T tabelnya, tapi muncul p-value-nya. P-value untuk menguji tes statistik ini 3,62 kan kita tabelnya tadi berapa 2,51. Nah, di dalam X ini tidak muncul, hanya menunjukkan p-value-nya 0,015 dan untuk yang ini 0,00281. Ini menunjukkan bahwa kedua p-value ini dia lebih kecil daripada alfa. Lebih kecil daripada alfa berarti tolak sama kesimpulannya dengan yang kita sudah kerjakan sama manual di Excel. Ya itu ya. Nah itu cara mencari di Excel kan jauh lebih singkat. Pak, yang ini apa? Ini berlaku kalau ANOVA ini coba perhatikan nih, mana lihat 0,2281 sama dengan yang ini. Ya, nah ini artinya apa? Bahwa uji slope ya, kalau variabel X-nya cuma satu, dia sama dengan uji ANOVA untuk menguji bersama-sama. Tapi yang bersama-sama kita tidak pakai karena variabelnya cuma satu. Tidak kita baca ini. Ya.
Oke, tadi di sini ada SS, sum square. Ini namanya kalau Anda tahu, ini SST ya, ini SSR, ya ini SSE, error atau residu. Nah, coba kita perhatikan SST-nya 322, ini pasti sama dengan yang sudah kita hitung di sini. SST 322. SSR 3038, kita cek di sini. SSR 3038. Ya, dan seterusnya. Nah, ini dibagi ini, karena K-1 dapat ini. Ini dibagi ini, dapat ini. Ini dibagi yang bawah, dapat ini. Lalu, ya, seperti itu. Baik, ini di Excel ya, baik korelasi dan regresi. Sekarang saya akan coba bagaimana kita peragakan kalau di R, ya, terutama pakai R Commander saja yang lebih enak ya, lebih praktis. Maka ini kita kopikan saja ke Excel yang baru ya. Saya simpan di sini. Ya, ini X ya, sebagai annual sebagai square feet-nya, ini Y-nya. Lalu kita simpan datanya. Baik, kita simpan seperti biasa. Disimpan saja di Satin, misalkan ini data regresi. Data regresi. Nah, kita simpan, lalu kita buka RStudio ya. Jangan lupa aktifkan R Commander di sini ya, ditentang sehingga muncul nanti yang seperti ini ya. Lalu Anda data, lalu Anda import ya. Import dari Excel ya, ini regresi ya. Data regresi gitu ya. Oke saja. Lalu nanti Anda diminta mencari datanya. Ada di mana gerangan? Bukan di kalkul ya, tapi ada di Statin di sini di luar. Di Statin. Oke, data regresi ada ya. Lalu open. Open dia muncul di sini minta sheet 1. Ya. Lalu sudah berhasil kita membacanya ya, ditandai dengan tanda biru, lalu Q dataset. Nah, ini datanya ya. Oke. Maka kalau korelasi, regresi juga gampang. Korelasi summary, correlation test. Nah, ya, dua-duanya kita klik ya. Kalau Anda bisa apa nih? Spearman yang pekan kemarin, ya, atau Pearson saja ya. Oke. Maka dia hasil. Nah, ini dia. Korelasi yang terjadi adalah 0, mana korelasinya? Mana korelasinya ini ya? Kok 0,97 ya? Tadi kita berapa tadi? Korelasinya kita cek korelasinya. Oh, belum kawan-kawan. Tadi kan Corel ya. Corel. Pakai fungsi di Excel ini. Y, ininya ya. Oke, seperti itu. Oke. Sama Y. Oke, kemudian tutup dapat 0,97, 0,57 ya. Di RCD juga 0,7 ya. Ini nilai substitusinya betul kan? 9,099 seperti yang di Excel tadi. Ya, seperti yang di Excel tadi yang kita hitung. Baik yang mana tadi Excel ini ya, yang file bantu ya. Nah, ini ya, 9, berapa tadi? Nah, ini dia. Nilai T-nya 9,09 ya. Atau Anda bisa lihat di sini ya. Nah, ini 0, di sini ya, 0,9. Oke, baik. Begitu ya. Sama di R sudah muncul dengan ini dan jauh lebih lengkap. 9, ayatnya 5. Nah, ini nilai value-nya sama seperti yang ada di Excel ya, 0,000281. Ini menunjukkan bahwa handlenya ditolak. Oke, ya begitu ya. Kira-kira ini pakai R Commander untuk korelasi. Kalau regresi, nah kita lihat di R Commander. Ini kalau nggak salah ada di statistik ya.
Ada statistik, ada fit model, ada linear regression. Anda tinggal masukkan saja respon variabelnya, variabel Y, explanatory, variabel X, gitu loh. Ya, itu udah beres. Oke saja. Nah, ini dia hasilnya. Nah, seperti hasilnya ya. Mana pertemuan regisnya nih? Ini pertemuan regisnya nih ya. Ini pertemuan regisnya 1636 sama ya dengan yang tadi kita hitung. Lalu ini 3,62 T hitungnya ini, lalu ini nilai P value-nya. Nah, tambahkan dengan yang di Excel tadi. Oke, lalu nilai T-nya ini untuk menguji intercept atau A didapat nilai P value sekian. Ini artinya H0-nya ditolak. Kalau ini untuk menguji di slope, ya ternyata ini juga ditolak. Gitu. Ya, simple. Baik, saya pikir demikian pembahasan dengan analisis korelasi dan regresi dengan menggunakan Excel dan R ya. Tadi juga toolnya sudah saya bahas. Dan nanti apabila A dan B-nya atau koefisien persamaan regresinya sudah signifikan, sudah bagus, itu menunjukkan bahwa persamaan regresi ini sudah bisa kita pakai untuk melakukan prediksi. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.